Itulah dunia penjualan. Kalau kita nggak taruh sesuatu di belakang kita, kita akan santai. Apakah pacuan marah-marahnya si bos akan berpengaruh? Hanya berpengaruh sedikit. Tapi kalau orang yang dicintai, Anda akan berjuang gila-gilaan. Bulan ini saya jualan, closingnya 3 bulan lagi. Iya, biasanya gitu. Tanam hari ini, 3 bulan closing. 3 bulan lagi. Tanam hari ini, closing 3 bulan lagi kan? Berarti saya harus memastikan setiap bulan closing dua. Kalau nggak bisa. Itu pun keluar komisinya dalam jangka waktu lama gitu ya, Coach ya? Keluar komisinya adalah after setelah pembayaran lunas. Jadi buat saya memikirkan sedemikian rupa bagaimana saya harus mencapai angka itu. Nah, kalau saya nggak punya itu, nggak mungkin. Kedua, ketika saya bekerja di korporat besar, saya punya, mungkin istilahnya, mungkin kalimat yang kerennya, saya punya singa di belakang saya. Punya singa di belakang. Singa itu kan artinya kan mau makan lu ya? Iya. Betul nggak? Benar. Ada singa. Jadi kalau gue suka, saya suka pakai perumpamaan ini sih. Ini perumpamaan yang sederhana. Iya. Bisa bayangin ada 2 gedung. Iya, oke. Gedung yang satu di tempat kamu berdiri, di paling atas rooftop, di belakang kamu ada singa. Iya. Oke. Di gedung 2, itu jaraknya agak jauh. Dan kamu harus loncat. Dan gedungnya anggaplah 18 lantai. Iya, serem sih. Bener dong? Oke, iya. So, pertanyaannya sederhana. Ada singa, dan gedungnya kebakaran. Iya. Lompat dong otomatis berarti ya, Coach ya? Nah, itu maksud saya. Iya, oke itu. Pertanyaan saya adalah, beda kalau mama kasusnya saya rubah. Ini kasus 1 ya? Iya. Kasus 2. Gedung, kamu berdiri di situ. Nggak ada singa, nggak ada kebakaran. Iya. Baik-baik saja. Di gedung kedua, ada harta karun. Karena masih di zona nyaman itu sih, Coach. Karena takut mati. Iya sih. Itu juga sih, Coach. Betul ya? Iya. Tapi beda kalau kasusnya adalah, lu di gedung, ada singa, dan kebakaran. Iya, benar-benar, Coach. Iya. Ada kemungkinan hidup. Iya, kalau loncat. Kalau berhasil. Iya, benar-benar. Kalau nggak berhasil, mati juga kan. Betul nggak? Ini kayak film-film action gitu loh ya. Iya. Jadi maksud saya pertanyaannya, begitu juga sebenarnya, sales gajinya makin gede. Iya. Apa yang terjadi? Komisinya juga ada masih gede. Belum tentu. Gaji gede, kadang-kadang dia merasa income-nya cukup, maka dia akan melihat bahwa gedung itu menjadi tidak menarik buat dia. Iya. Kalau saya kasih pertanyaannya, saya kasih komisi segede apapun, itu kan ibaratnya kamu ngeloncat gedung ya? Iya. Bakal loncat? Enggak. Tapi beda kalau kamu memikirkan orang tuamu. Benar-benar, Coach. Kalau orang kamu yang kita sayang gitu ya, betul. Bahkan kalau perlu ya, kamu mau loncat, nggak perlu dikasih apapun di depan, kamu akan loncat. Sama juga nih pakai perumpamaan lain ya. Perumpamaan lain nih, sambil kasih perumpamaan lain. Misalnya contoh, saya mau tembak kepalamu. Iya. Serem. Ya ini emang benar-benar pengen prinsipal. Saya mau tembak kepalamu. Kemudian saya ngomong, kalau kamu nggak jalan dari Jakarta, dari sini, Pondok Labu, sampai ke Tanjung Priuk, kamu nggak jalan, saya mau mati. Mungkin kamu jalan, tapi ada kemungkinan kamu berhenti capek. Iya. Betul? Betul. Tapi kalau bikin satu cerita, di Tanjung Priuk itu, ada orang yang kamu cintai. Iya. Yang bukan kamu. Tapi yang adalah orang yang kamu cintai. Kalau kamu nggak ke jalan, dalam waktu sekian, dan lucunya, kepalamu mau ditembak dengan tidak ada apa-apa di sana pun, sama ada orang yang kamu cintai, mau ditembak di sana. Dalam waktu yang sama, kemungkinan besar kamu akan jalan jauh lebih cepat. Iya. Capek? Apa yang terjadi? Bodoh amat. Iya, benar-benar, Coach. Bodoh amat. Yang penting bisa sampai duluan gitu ya, Coach. Bener kan, Tis? Masuk kan? Iya, Mas Pak. Ya, makanya maksud saya kasih gambar, itulah dunia penjualan. Kalau kita nggak taruh sesuatu di belakang kita, kita akan santai. Harus ada pacuan benar-benar yang harus. Pertanyaannya, apakah pacuan marah-marahnya si bos akan berpengaruh? Hanya berpengaruh sedikit. Sesaat doang gitu. Sesaat doang. Tapi kalau orang yang dicintai, benar-benar. Long last itu berarti ya, Coach ya. Anda akan berjuang gila-gilaan. Kalau ngomong kasar kan kayak gini ya. Lu kekurangan duit masih nggak apa-apa. Tapi jangan sampai orang yang lu cintai kekurangan uang. Betul nggak? Benar, Coach. Jadi kalau dalam dunia penjualan yang paling penting adalah
Lu harus berpikir segala sesuatu. Jadi gini ya, saya ngeliat ya, teman-teman saya yang sukses kaya raya dalam dunia penjualan, rata-rata kayak contoh dia punya utang sangat gede, keluarganya mau meninggal kalau nggak dioperasi, dia butuh duit, maka mereka gila-gilaan semua. Iya. Tapi kalau yang hidupnya normal-normal aja, udah biasa hidup susah. Iya. Kalau lu udah biasa hidup susah, Iya. sekarang gua tanya, kehidupan lu naik sedikit saja, apa akan membuat lu berubah? Enggak. Iya. Misal contoh nih, gue udah biasa mandi mompa air, gitu ya, nimba. So pertanyaannya, dari nimba diganti jadi pompa pipa dragon, sekarang masih ada nggak sih di pompa yang gini? Udah jarang kayaknya Udah nggak ada. Iya. Udah jarang. Kalau misalkan anggaplah gitu ya, Iya. pompa gini, pasti gue akan merasa kehidupan gue udah jauh lebih baik dibandingkan nimba, masih mendingan pompa gini, bener dong? Iya. Kita logikanya gitu, sederhana. Makanya kenapa ketika orang nggak punya income, nambah jadi punya income sedikit, dia merasa, kalau ditanya cukup nggak? Pasti setiap orang nggak akan pernah cukup. Benar, Coach. Tapi kalau ada sesuatu macan dan kebakaran, orang akan melakukan. Mau nggak mau gitu ya, Coach. Betul. Ya? Jadi pertanyaannya, macan apa yang kamu punya? Kebakaran apa yang kamu punya? Itu yang harus kamu create. Supaya, kalau perlu ditambah lagi, kebakaran, macan, di depannya ada harta karun. Iya, bakal lari kayak flash ya yang kemarin gitu ya betul Coach, ya. Jadi artinya ada. Jadi paham ya maksud saya? Iya. Ya kan benar ya. Kalau film The Benar. Flash kemarin kan dia melakukan apapun demi ibunya, Iya, benar. demi mamanya ya. Mau flashback ke masa lalu gitu ya, Coach ya. Demi buat orang tuanya ya, Coach. Ya benar kan, masuk akal? Masuk akal, Coach. Ya. Masuk akal. Tapi kalau ngomong tentang film Flash juga, ini kan berkaitan menarik ya. Ini Iya. pembelajaran dikit sih kalau menurut saya. Coach. Jadi kan The Flash itu dipanggil monkey, monyet, Iya. monyet ya. Iya. Kan ada Flash yang lain ya, Iya. dipanggil monkey dan dia nggak suka. Hmm. Kenapa sih gue dipanggil monyet sama mama gue? Dia nggak suka. Karena mamanya masih hidup. Iya, iya, Coach. Betul dong? Iya, betul, Coach. Sedangkan yang satu, dia sangat suka sekali dipanggil monkey karena mamanya udah sudah nggak meninggal ada. dari kecil. Bahkan ada satu lagi Flash yang lari terus menerus Iya. karena dia mencintai mamanya. Jadi pertanyaannya sederhana. Kadang-kadang kita suka tidak menghargai orang-orang yang kita cintai selama dia masih hidup. Betul, Coach. Tapi orang yang sudah tidak ada, Iya. baru kita nyesel. Pertanyaannya, kenapa nggak sebelum terjadi penyesalan itu, kenapa nggak kita Kenapa, melakukan iya. sesuatu? Nggak melakukan perubahan gitu ya, Coach. Melakukan ya? perubahan. Makanya kenapa saya bisa pergi ke beberapa luar negeri dan sebagainya, karena saya ngelihat istri saya cita-citanya cuma satu, pengen keliling luar negeri. Kalau saya nggak bisa melakukan, Kenapa? Iya, benar. berarti saya sia-sia dong. Betul, Coach. Masuk akal? Masuk akal, Coach. Mudah-mudahan menjawab. Oke, Coach. Terima kasih, Coach. Curhat-curhat kita kali ini sambil ditemenin gorengan dan juga Titis yang lagi ngerjain laporan ya, Tis ya. Nah, aku mau bagi-bagi ibu gratis nih, ibu ledakan omset. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama, tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan melalui email ya. Akhir kata dengan saya Vika. Dan saya Coach Anton Desarif. Salam performance. Bye-bye.